Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman-teman yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan acara spesial favorit kita di bulan Ramadan, yaitu Kolak, kolaborasi kebaikan di channel YouTube kesayangan kita, Bina Amal TV tentunya. Pada sore hari menjelang buka puasa kali ini, berjumpa dengan Bu Nabil. Kali ini Bu Nabil akan menyampaikan sebuah cerita tentang Ramadan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Ramadan pada zaman Rasulullah sama dengan Ramadannya kita? Ternyata teman-teman, ada satu buah kisah yang menjadi sebab turunnya wahyu Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Bagaimana kisahnya? Kita simak kisahnya bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat kolak dimanapun berada, Qais bin Sirma merupakan sahabat Ansor Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan seorang petani di kebun kurma. Meskipun beliau seorang petani, tapi imannya, beribadahnya kepada Allah tidak kalah dengan para sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Pada siang hari ketika Ramadan, matahari terasa sangat terik. Pernah gak sih membayangkan kalau di bulan Ramadan mataharinya itu lebih panas daripada matahari-matahari di bulan-bulan lainnya? Karena Ramadan berasal dari kata Arab ar-romad yang artinya panas yang membakar. Maka dari itu panas matahari di bulan Ramadan sangat menyengat dibanding dengan hari-hari lainnya. Karena kita ingin menjadi pembuktian kepada Allah. Seberapa kuat sih iman kita untuk menjalankan ibadah puasa? Nah, kita berharap pula di bulan Ramadan ini Allah membakar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan 11 bulan sebelum bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Lanjut lagi yuk ke kisah Qais. Kemudian setelah pagi siang dia bekerja di kebun kurma di panas yang sangat terik, tiba saatnya waktu berbuka puasa. Qais pulang ke rumah. Di rumahnya hanya ada istrinya. Qais dengan lemah lembut bicara kepada istrinya. Wahai istriku, aku telah menyelesaikan puasaku. Aku akan berbuka puasa. Maka sediakanlah makanan untukku. Kata Qais kepada istrinya. Istrinya yang saat itu berada di rumah sedang kebingungan karena membuka tempat nasi tidak ada nasi. Membuka tempat gandum itu pun kosong. Membuka tudung saji lauk pauk juga tidak ada. Yang tersisa hanya air putih saja. Maka dengan lemah lembut pula sang istri menyampaikan kepada Qais suaminya. Wahai suamiku, ternyata di rumah tidak ada makanan untuk engkau berbuka. Mohon maafkanlah aku karena hanya ada 1 gelas air untukmu. Apakah Qais marah? Tidak. Apakah Qais harus menuntut istrinya memasak pada saat itu juga? Tidak. Itulah kesederhanaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan air putih 1 gelas itu bersegera Qais berbuka dan jangan lupa untuk berdoa. Alhamdulillah, setelah itu istrinya bergegas menuju ke rumah saudara-saudaranya, berharap
ada saudara yang bisa memberikan makanan untuk berbuka suaminya tadi setelah siang hari lelah letih bekerja di kebun kurma. Tak lama kemudian setelah sang istri datang ke rumah, ternyata Qais sedang tertidur. Sang istri pun merasa kasihan karena pada zaman dulu teman-teman, berpuasanya dimulai dari malam hari ketika dia tidur sampai kembali lagi menuju maghrib. Maka dari itu Qais yang pada saat itu sudah tertidur mau tidak mau tetap melanjutkan ibadah puasanya di siang hari tanpa berbuka puasa. Hanya berbuka dengan 1 gelas air putih. Apakah dia tetap berpuasa? Dia tetap berpuasa. Qais taat kepada Allah, maka tidak ada alasan apapun untuk membatalkan puasa. Meskipun perutnya kosong, belum makan pada saat berbuka. Siang hari dilalui Qais seperti biasa. Pergi ke kebun kurma, merawat kurma-kurmanya. Dan karena siang itu panasnya sangat terik, Qais sudah tidak bisa mempertahankan tubuhnya untuk berdiri. Pada akhirnya Qais pingsan dalam kondisi berpuasa dengan perut yang kosong, belum mendapatkan makanan sejak berbuka. Para sahabat yang melihat apa yang terjadi kepada Qais bersegera menyelamatkannya dan bersegera menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang tengah terjadi kepada sahabat Qais. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang di dalamnya berisi tentang kapan dan berapa lama umatnya menjalankan ibadah puasa. Sejak saat itu ibadah puasa dimulai terbitnya matahari fajar subuh sampai tenggelamnya matahari senja maghrib. Teman-teman, bagaimana? Berat tidak puasa pada zaman Rasulullah? Sangat berat. Tapi apakah para sahabatnya bersusah-susah tidak berpuasa? No. Para sahabatnya tetap kuat iman menjalankan ibadah puasa. Karena ibadah puasa merupakan ibadah wajib yang diperintahkan Allah kepada umat muslim. Tidak makan, tidak minum, tidak marah, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Allah sangat menyukai anak-anak yang berpuasa di bulan Ramadan. Allah akan mengampuni segala dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat. Allah akan membukakan pintu surga untuk mereka yang berpuasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Tidak hanya kita berpuasa di dalamnya, tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan. Peristiwa yang menandakan Allah itu maha besar. Allah itu maha hebat. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah. Di antaranya peristiwa Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Di mana kaum kafir Quraisy mengerahkan ratusan ribu pasukannya. Sedangkan umat muslim hanya ratusan saja. Lalu siapa yang menang? Umat muslim pastinya dengan bantuan Allah. Yang kedua, terjadinya Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Makkah yang dulu dihuni oleh para kaum kafir Quraisy berhasil dibebaskan dari orang-orang jahat, dari orang-orang kafir, dan Makkah menjadi kota yang sangat suci, di mana di dalamnya ada Ka'bah, tempat kiblat kita ketika melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, peristiwa
turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran sebagai petunjuk untuk hidup umat manusia. Al-Quran sebagai pembeda yang benar dan salah. Ada peristiwa apa lagi Bu Nabil? Peristiwa yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Peristiwa yang hanya terjadi pada bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang berarti malam 1000 bulan. Allah menurunkan ribuan malaikatnya turun ke bumi. Allah memberikan keberkahan untuk siapa saja umatnya yang pada malam hari itu beribadah khusyuk hanya kepada Allah. Dan betapa beruntungnya yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Bu Nabil, ayah, bunda, dan kalian semua yang menyimak kolak kelak nanti di hari-hari terakhir di malam-malam Lailatul Qadar, kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian cerita dari Bu Nabil tentang Ramadan pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga cerita ini bisa menambah semangat kita untuk tetap beribadah di bulan Ramadan. Jangan hanya menahan lapar dan menahan haus saja ya teman-teman ya. Karena kalau menahan lapar dan menahan haus saja kita akan rugi. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, bersedekah, beribadah dengan tekun, membantu kedua orang tua dan melakukan amal solih lainnya, insya Allah Ramadan kita penuh berkah. Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Amin Allahumma amin. Demikian kolak pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Nabil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah menyaksikan kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Acara ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat Bina Amal. Pendaftaran peserta didik baru. Yuk, gabung bersama kami.